kita percaya pada kekuatan kolaborasi. Pembelajaran berdiferensiasi solusi menajamkan potensi siswa. Keragaman masalah yang terjadi di saat proses pembelajaran menyebabkan siswa kurang menaruh perhatian pada materi pembelajaran. Ini telah mendorong guru lebih kreatif, inovatif, dan selalu mencari metode, teknik, dan pendekatan yang tepat ketika menyajikan materi pembelajaran. Agar apa? Apa yang akan disampaikan dapat mengundang perhatian siswanya, sehingga hasil belajar yang diharapkan guru dapat jadi solusi yang tepat ketika guru terhambat masalah. Dengan demikian, guru-guru diharapkan mempertajam pemahamannya mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana penerapannya di kelas. Bersama saya Bayrihul Asikin, guru TK Negeri Pembina Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan guru penggerak angkatan 1 dalam. Inilah keseharian saya menjadi guru di TK Negeri Pembina Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya merupakan guru penggerak angkatan 1. Menjadi seorang guru penggerak yang tentunya mengemban amanah dan tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem belajar yang berpihak pada murid, tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Dibutuhkan kekuatan kolaborasi dari semua pihak. Maka, sebagai guru penggerak yang berperan penting di sini, haruslah terus konsisten pada komitmen yang sudah dinyatakan saat mengikuti pendidikan guru penggerak. Daya tular, perilaku, dan hal-hal positif dari guru penggerak haruslah tetap dijaga. Semangat berbagi dan berkolaborasi diharapkan mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang. Setelah mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sendiri, yaitu di kelas B2, dengan pelan tapi pasti sehingga menunjukkan hasil yang sesuai. Ini terlihat dari hasil evaluasi pembelajaran anak yang tadinya mengalami kesulitan-kesulitan dalam proses belajarnya, kini menunjukkan kemajuan yang begitu cepat. Di awal-awal menerapkan memang sedikit lebih repot dari sebelumnya, karena memang harus betul-betul melakukan pemetaan, menetapkan tujuan pembelajaran dan merancang kegiatan yang sesuai dengan karakteristik belajar murid. Dan ini harus segera diimplementasikan bersama. Namun tentu ini harus butuh usaha. Maka berbekal kemauan, itikat baik, kepercayaan dari kepala sekolah dan rekan guru, serta kemampuan yang ada. Bagi sebagian besar orang atau sebagian besar guru berpendapat bahwa kolaborasi ini merupakan hal yang sulit terwujud dan tidak sedikit yang gagal dalam pelaksanaannya. Ini bisa saja dikarenakan dengan berbagai faktor, seperti kemampuan leader dalam manajerial, kemampuan menciptakan hubungan baik kepada semua warga sekolah yang merupakan mitra dalam menjalankan sekolah yang ideal. Adanya keragaman sifat, watak, karakter dari warga sekolah, menurut saya ini memerlukan keterampilan dalam melakukan pendekatan-pendekatan yang sesuai antara yang satu dan yang lainnya. Kemampuan membangun dan menjaga hubungan baik inilah yang menjadi kata kunci dalam membangun kolaborasi. Diperlukan kemampuan mengelola emosi di dalamnya. Maka sebagai guru penggerak angkatan 1 di TK Negeri Pembina Pringgabaya ini, dalam menjalankan perannya selama ini terus giat membangun kolaborasi dengan semua pihak.
terutama dengan seluruh warga sekolah di TK Negeri Pembina Pringgabaya. Karena ini sangat penting dalam dunia kerja. Saya berpikir untuk merealisasikan program-program yang sudah merupakan rencana tindak lanjut saya dalam pendidikan guru penggerak, yang salah satunya adalah penguatan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bukan hanya akan dipahami dan diimplementasikan oleh saya sendiri yang menjadi guru penggerak, melainkan pada semua guru di TK Negeri Pembina Pringgabaya dan seluruh orang tua siswa di TK Negeri Pringgabaya. Penting untuk tahu hal ini sehingga bisa terlibat di dalamnya. Jadi apapun pencapaiannya di sekolah ini, apresiasi, jadi pinter deh anakku, luar biasa. Maka penting bagi kami untuk menghadirkan orang tua murid untuk mensosialisasikan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di TK Negeri Pembina Pringgabaya sebagai jawaban atas keluhan orang tua atau guru yang selama ini banyak orang tua yang kadang intervensi terhadap pembelajaran anak-anaknya di TK. Seperti misalnya ketika anak-anaknya diajak bermain-main oleh gurunya. Mereka berpikir anak-anak mereka tidak belajar. Kecuali ketika anak-anak mereka mengerjakan tugas menulis, diajarkan berhitung, diajarkan membaca. Tingginya ekspektasi orang tua terhadap anak-anak mereka tentang bagaimana anak-anak mereka harus bisa menulis, membaca, berhitung di usia itu. Ini merupakan masalah bagi kami. Artinya bukan berarti kami tidak mengajarkan kepada anak-anak itu bagaimana baca, tulis, hitung. Namun dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai perkembangan mereka di anak usia dini. Tapi kadang-kadang orang tua mereka menginginkan pembelajaran anak mereka itu seperti belajar di SD. Nah, ini memang karena pemahaman mereka tentang pembelajaran atau pola asuh terhadap anak-anak mereka ini memang sangat rendah. Nah, ini membuat saya untuk memaksimalkan program parenting kepada orang-orang tua murid di TK Negeri Pembina Pringgabaya. Selain permasalahan yang timbul dari orang tua murid, masih banyaknya guru-guru di TK Negeri Pembina Pringgabaya yang belum memahami secara utuh tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelum ini, guru-guru di TK Negeri Pembina Pringgabaya memang telah menjalankan atau menerapkan proses pembelajaran yang atraktif, inovatif, kreatif. Artinya mereka sudah memahami bagaimana dunia anak dan yaitu dunia bermain seperti yang diinginkan di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Maka dari itu saya menginisiasi untuk memaksimalkan meeting edukasi dengan guru-guru TK Negeri Pembina Pringgabaya dan komunitas praktisi di sekitarnya dalam praktik baik, perkuat kolaborasi, pertajam pengetahuan bersama untuk implementasi pembelajaran berdiferensiasi di TK Negeri Pembina Pringgabaya.